Pernahkah Anda merenung sejenak dalam keheningan, lalu bertanya pada diri sendiri, jika saya meninggal, apa sebenarnya yang hilang? Apakah itu roh, jiwa, atau sesuatu yang tak terlihat dan sulit dijelaskan? Pertanyaan ini sering muncul dalam benak banyak orang dan sering dijawab dengan keyakinan bahwa di dalam tubuh kita ada roh yang abadi yang akan keluar saat kita meninggal dan melanjutkan perjalanan tanpa akhir. Namun Sang Buddha memiliki pandangan yang berbeda. Beliau tidak menyangkal keberadaan batin atau kesadaran, tetapi menolak pemahaman adanya inti kekal tak berubah. Buddha tidak pernah mengatakan batin itu tidak ada. Beliau hanya menjelaskan bahwa tidak ada inti yang kekal dalam diri kita yang bisa disebut aku. Yang ada hanyalah aliran yang terus bergerak, berubah, dan saling berinteraksi. Buddha menjelaskan bahwa manusia bukanlah suatu yang permanen dan berdiri sendiri, melainkan terdiri dari 5 kelompok unsur yang disebut agregat. 5 kelompok ini seringkali kita salah artikan sebagai diri kita. 1. Rupa, bentuk jasmani. Tubuh fisik kita termasuk otak dan panca indera. 2. Wedana, perasaan yang kita alami seperti senang, sakit, atau netral. 3. Sanya, persepsi, kemampuan kita untuk mengenali dan memberi nama pada sesuatu. 4. Sangkara, bentukan batin, niat, dorongan, dan kebiasaan yang membentuk perilaku kita. 5. Winyana, kesadaran, kesadaran yang mengetahui dan menyadari semua hal tersebut. Setiap momen dalam hidup Anda adalah hasil dari interaksi kelima unsur ini. Ketika satu unsur bergerak, unsur lainnya ikut terpengaruh. Tidak ada roh terpisah yang mengendalikan semua ini. Coba perhatikan. Ketika Anda marah, tubuh Anda memanas, napas menjadi cepat, dan pikiran menjadi kacau. Ini adalah contoh bagaimana sangkara, bentukan batin, mempengaruhi rupa, bentuk jasmani. Kemudian, winyana, kesadaran, menyadari bahwa hal ini sedang terjadi. Namun, ketika kemarahan mereda, semuanya kembali berubah. Jadi, di mana letak aku yang sebenarnya? Unsur mana yang tetap konstan? Inilah yang Buddha sebut sebagai paticca samuppada, hukum sebab akibat yang saling bergantung dan berhubungan. Tidak ada satupun yang muncul dengan sendirinya, tidak ada satupun yang lenyap tanpa sebab. Kesadaran muncul karena adanya bentuk jasmani dan kondisi batin yang mendukungnya. Tubuh bergerak karena adanya energi, makanan, udara, dan pikiran yang menopangnya. Semuanya saling mendukung dan bergantung satu sama lain. Ini seperti nyala lilin yang digunakan untuk menyalakan lilin lainnya. Nyala lilin pertama padam, tetapi nyala baru muncul. Yang berpindah bukanlah benda fisik, melainkan energi yang saling terhubung. Begitu pula dengan kelahiran kembali, Puna Bahawa. Yang lahir kembali bukanlah roh yang sama yang berpindah tempat, melainkan kesinambungan dari niat, karma, perbuatan, dan kesadaran. Bukan aku lama yang lahir lagi, tetapi pola sebab akibat yang terus berbuah. Bayangkan sebutir biji mangga yang jatuh ke tanah. Ia membusuk, lalu dari sisa hidupnya tumbuh tunas baru. Apakah pohon itu biji yang lama? Tidak.
Apakah ia sama sekali bukan biji itu? Juga tidak. Yang berpindah bukan benda, bukan roh, melainkan proses sebab akibat yang terhubung. Dari biji menjadi akar, dari akar menjadi batang, dari batang tumbuh daun, dari daun lahir bunga, dan akhirnya buah yang kembali menumbuhkan biji baru. Begitulah Punabahawa bekerja. Tidak ada diri kekal yang berpindah, tetapi ada kesinambungan kondisi yang saling menyalakan. Seperti api dari lilin, seperti benih dari pohon. Bukan satu, bukan lain, namun saling bergantung. Sekarang, mari kita bahas konsep yang lebih mendalam. Shunyata, kekosongan. Kosong bukan berarti tidak ada apa-apa. Kosong berarti tidak memiliki eksistensi yang berdiri sendiri. Ambil napas dalam-dalam. Udara masuk ke paru-paru Anda. Apakah Anda pikir napas itu adalah Anda? Coba telusuri lebih jauh. Pejamkan mata Anda dan coba bernapas dengan lembut penuh perhatian. Lalu coba kau cari napas itu sendiri. Yang akan kau temukan hanya udara, oksigen, paru-paru, dan kesadaran yang menyadari napas itu. Bahkan oksigen yang kau hirup itu pun tak berdiri sendiri. Ia ada karena pohon hidup dari tanah, karena hujan dan cahaya matahari, dan semua itu terjadi karena adanya ruang dan waktu yang tak terbatas. Jadi di mana inti napas itu? Apakah di pohon, di tanah, atau di mana? Begitupun dengan dirimu yang kau sebut aku. Napas itu sunya, kosong, dari inti yang berdiri sendiri. Ia hanyalah proses yang saling bergantung pada banyak faktor. Dan Anda pun demikian. Tubuh Anda adalah pinjaman dari bumi. Pikiran Anda adalah hasil dari pengalaman. Kesadaran Anda adalah pantulan dari sebab-sebab yang tak terhitung jumlahnya. Tidak ada pusat kendali, tidak ada pemilik. Hanya ada aliran kesadaran yang menyadari dirinya sendiri sesaat, lalu berubah lagi. Maka ketika seseorang bertanya, jika tidak ada roh, lalu apa yang hidup, apa yang mati? Buddha hanya tersenyum dan menjawab, yang lahir adalah kondisi, yang mati juga kondisi. Roh yang kekal tidak pernah ditemukan. Namun kesadaran yang saling bergantung dapat dirasakan. Ia bukan milik siapapun. Ia seperti air sungai, mengalir dari hulu ke hilir, berubah bentuk, tetapi tetap merupakan satu arus. Saudaraku, Buddhisme tidak menyangkal keberadaan batin. Justru Buddhisme memahami batin lebih dalam daripada sekedar roh. Batin adalah cita, getaran kesadaran yang selalu berubah, selalu bergantung pada sebab dan kondisi. Dan ketika kesadaran itu melihat dirinya sendiri, menyadari bahwa tidak ada aku yang mengendalikan, tidak ada inti yang tetap, maka kebebasan sejati akan lahir. Karena hanya sesuatu yang tidak memiliki pusat yang dapat merangkul seluruh alam semesta. Hanya sesuatu yang tidak memiliki nama yang dapat mengenal semua nama, dan hanya sesuatu yang kosong yang dapat menampung segala sesuatu. Disitulah letak makna terdalam dari shunyata, bukan kehampaan yang menakutkan, melainkan keutuhan yang tak terbatas. Ketika Anda berhenti mencari siapa diri Anda menjadi ruang bagi semualah hidup untuk lewat, tanpa perlu dilabeli atau didefinisikan.
Malam ini, sebelum Anda tidur, cobalah duduk diam sejenak. Rasakan napas Anda masuk dan keluar. Tanyakan perlahan, siapa yang bernapas? Anda mungkin tidak akan menemukan jawabannya, karena yang mencari dan yang dicari ternyata hanyalah satu tarikan napas yang sama.